Baby Twins Billionaire Chapter 4. Maret, bangun Red. Bukannya hari ini hari pertama kamu bekerja? Kenapa masih tidur? Bangun Red. Ujar Freya sambil menggoyangkan lengan wanita yang masih setia memejamkan matanya. Sedari tadi, jam alarm di ponselnya berbunyi. Tapi si empunya tak kunjung apakah dia sedang pingsan? Entahlah. Astaga, ini anak. Red, bangun. Teriak Freya yang sudah tidak tahan, karena jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Sedangkan dia tahu kalau sahabatnya itu bersiap-siap butuh waktu yang lama. Terlihat Maret mengenjapkan matanya, lalu beralih melihat ke arah jam dinding Mickey Mouse berwarna merah yang ada di dinding kamarnya. Astaga, aku bisa telat. Pekiknya. Tanpa menghiraukan Freya, ia langsung mengambil langkah 1000 menuju ke kamar mandi. Freya menghembuskan nafas kasar melihat sahabatnya itu, kemudian merapikan tempat tidur Maret lalu menuju ke dapur, membuat sarapan untuk mereka semua. Freya hanya membuat roti bakar coklat berserta susu sebagai pelengkapnya. Si kembar mana? Si kembar terlihat sedang bermain di halaman samping rumah mereka. Setelah menyelesaikan ritual mandi mereka tadi, yang penuh dengan canda tawa, dua bocah itu terlihat menghampiri kebun bunga. Filio terlihat, sedangkan Fiona tengah sibuk memuji semua bunga yang terlihat di halaman itu. Kak, ini namanya bunga apa? Tanya Fiona yang menunjuk bunga yang cukup besar. Filio yang tak jauh dari adiknya itu menoleh. Itu bunga matahari. Matahari? Seperti yang di langit itu? Fiona melihat ke langit, di mana sang arah sempurna. Ya, jawab singkat Filio. Cantik, warnanya kuning. Celoteh Fiona. Kalau ini Kak, namanya apa? Bulat-bulat, lucu kecil. Fiona sedang memperhatikan pot bunga plastik yang berjejaran rapi, yang di atasnya terdapat tanaman bunga yang menurutnya lucu. Itu namanya bunga kaktus. Jangan dipegang Vio, itu ada durinya. Nanti tanganmu berdarah. Cita Filio yang berjalan menuju ke tempat Fiona berdiri. Dia menjelaskan kepada adiknya bahwa orang dewasa untuk tidak menyentuh semua bunga kaktus. Meski tak semuanya kaktus berduri, tapi bukan Fiona namanya kalau langsung menerima begitu saja. Rasa penasarannya mengalahkan rasa kekhawatirannya. Ia menempelkan jari telunjuknya ke kaktus itu secara perlahan, agar tidak melukai tangannya. Dan rasa penasarannya pun terobati. Meski ia merasa sakit sedikit di jarinya akibat duri bunga itu, tapi ia tidak menangis. Leo, Vio, sarapan dulu sayang. Teriak Freya. Iya, Mam. Balas keduanya. Pagi, Mami Maret. Sapa Fiona dan mencoba duduk dengan baik di kursinya. Pagi juga, sayang. Jawab Maret. Ia terlihat terburu-buru, menyantap sarapannya karena takut terlambat di hari pertama ia bekerja. Oh iya, Frey. Aku minta data anak-anak. Jam istirahat nanti aku akan mendaftar mereka ke sekolah. Ucap Maret sambil mengunyah makanannya. Freya langsung berdiri dan berjalan menuju ke kamarnya untuk mengambil berkas yang dipinta oleh Maret. Vio dan kakak akan sekolah, Mi. Tanya Fiona lalu menyeruput susu putih yang telah disediakan oleh sang mami. Iya sayang, kalau nggak ada halangan mungkin lusa kalian sudah bisa masuk sekolah. Yeay, sekolah. Pasti nanti banyak teman di sana. Fiona sudah membayangkan akan mempunyai banyak teman di sekolahnya. Teman bermain, teman menggambar dan mewarna. Sedangkan Filio hanya diam saja, fokus kepada sarapannya. Setelah menyelesaikan sarapannya dan mengambil data si kembar, Maret melajukan mobil merahnya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan yang sudah cukup padat.
Mobil motor terlihat lalu lalang. Beruntung pagi ini, ia tidak terkena macet. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi di hari pertamanya bekerja. Maret melangkah terburu-buru saat masuk ke dalam gedung pencakar langit yang mewah. Dia memperbaiki high heelsnya yang hampir terlepas tanpa melihat sekitarnya. Bruk! Au! Maret meringis kesakitan begitu keningnya terasa membentur sesuatu yang keras. Terlihat seorang pria bertubuh kekar berjas hitam berdiri di depannya. "Anda tidak apa-apa? Maaf, saya tiba-tiba berhenti." Ucap pria itu yang tak lain adalah Max. Ia belum melihat wajah wanita yang sudah menabrak dirinya. "Iya, tidak apa-apa, Pak. Saya juga yang salah karena tidak melihat ke depan." Maret kemudian mendongak melihat pria yang sudah ditabraknya. Mereka berdua terlihat terkejut begitu menatap satu sama lain. Kalau Maret terkejut karena ia tahu telah menabrak salah satu orang penting di perusahaan tempat ia berpijak, sedangkan Max beda lagi. Ia malah tersenyum dalam hati. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Aku melihatmu lagi, gadis manis. Gadis? Entahlah, aku akan cari tahu nanti. Batin Max. Maaf, Pak. Maaf, saya betul-betul tidak sengaja. Ucap Maret seraya membungkukkan sebagian badannya. Matilah aku. Dia akan terkenal kejam orangnya. Iya, tidak apa-apa. Apakah karyawan baru di sini? Tanya Max seraya menatap lekat Maret. Tatapan yang sulit diartikan. Maret, jangan tanya lagi. Dia jadi salah tingkah dengan tatapan asisten CEO perusahaan tersebut. Kenapa dia menatapku seperti itu? Batin Maret. Iya Pak, ini hari pertama saya bekerja. Jawab Maret dengan perasaan gugup. Maret adalah salah satu wanita pemberani. Tapi entah kenapa nyalinya terasa menciut. Keberaniannya melayang entah kemana, begitu berhadapan dengan asisten yang terkenal kejam itu. Ada aura dingin yang dipancarkan oleh pria di depannya itu. Padahal aku kagum belum sama dia. Bahkan fotonya saja ada di galeri handphoneku. Seharusnya aku senang dong. Bisa melihat dia secara langsung begini. Berjarak hanya beberapa senti saja. Tapi kenapa aku gugup sekali seperti ini? Ayo Maret, pasang senyum manismu. Kali aja nasib baik berpihak padamu. Bisa jadikan dia pacar, kalau perlu suami. Aku pasti sudah gila. Monolog Maret panjang lebar. Dia mengetuk pelan kepalanya berulang kali, sambil menggerutu pelan. Tingkahnya itu justru dianggap menggemaskan oleh sang pria yang ada di depannya. Hingga senyum tipis terbit di bibir Max yang tak disadari oleh Maret. Apa yang dia pikirkan? Menggemaskan sekali. Batin Max. Kamu yang terpilih sebagai asisten sekretaris Adelia? Tanya Max dengan wajah datarnya. Meskipun ia begitu senang bertemu kembali dengan wanita yang tak sengaja ia kagumi kemarin. Tapi ia masih bisa mengontrol raut wajahnya seperti biasanya ketika sedang berada di perusahaan. Iya Tuan. Maret menunduk, antara malu, senang, dan juga takut bercampur menjadi satu kesatuan. Bagus. Itu artinya aku bisa bertemu dengannya sepuas hatiku. Ruanganku kan berdekatan dengan dorangannya. Gumam Max dalam hati. Oh ya sudah kalau begitu. Selamat bekerja di HR Company. Saya harap kamu bisa bekerja dengan baik. Saya permisi. Max berjalan mendahului Maret tanpa menunggu jawaban dari wanita tersebut. Astaga, ternyata aslinya tampan sekali. Berjalan saja berdemek. Aduh jantungku. Mungkin aku harus ke dokter memeriksa jantungku. Kenapa dari tadi selalu berdegup kencang? Aku padamu Tuan Max. Batin Maret meronta. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.